Anh YouTube, Huanyi là tôi từ Bình Đào, Moshe Ricardo. Oke, di video kali ini sesuai dengan judulnya ya, gue mau ceritain mobil apa aja yang pernah di rumah gue. Ya karena banyak juga yang minta ya, itu yang di video Q&A itu yang 31 menit itu, ya gak tau sih, itu pasti banyak yang gak nonton selesai karena terlalu lama. Ya jadi karena gue liat pollingnya itu ternyata banyak tuh, sampai 100% pada semuanya pada minta bikin ini ulang ya, lebih detail lagi ceritainnya. Oke, gue bikin ya. Jadi gue akan ceritain mobil gue ada apa aja yang dulu sampai sekarang tuh di rumah. Ya mobil pertama apa aja gitu ya. Oke, nih gue udah bikin skripsi nih supaya nggak ngomong itu nggak acak-acakan. Jadi mobil pertama yang ada di keluarga gue itu, mobil pertama itu Isuzu Panther ya, Isuzu Panther. Ini fotonya nih ya, fotonya itu mobil Isuzu Panther itu udah ada sebelum mama gue sama papa gue nikah ya, itu udah ada. Itu mobil dipakai buat ngirim-ngirim barang, soalnya kan bokap gue itu kan ini punya konveksi gitu kan, jadi ya buat kirim barang mobilnya. Nah waktu itu punya Panther itu bokap gue belum punya mobil pribadi, jadi kemana-mana itu masih pakai taksi. Nah pas udah punya Panther, pas ini mama gue sama papa gue udah nikah, nah beli ya mereka mobil. Nah itu gue nggak ada fotonya ya, ini pokoknya mobilnya jenisnya kayak gini nih ya, Toyota Kijang Super jenisnya begini. Itu gue nggak ada fotonya karena gue belum lahir. Ya itu mobil pertama di keluarga gue. Ya itu mobilnya mobil second ya. Jadi itu pertama kali buat yang kemana-mana gitu, soalnya waktu itu kan belum ada. Nah mama papa gue itu pakai taksi, kata itu susah buat kemana-mana, jadi akhirnya memutuskan beli mobil second. Nah itu sekitar 1,5 tahun itu mobil dijual diganti Daihatsu Taruna. Nah ini gue ada fotonya nih ya. Nah nih fotonya ya. Nah nih biar lebih jelas nih sini. Nah ini gue ada fotonya. Ini mobil. Nah ini udah lahir ya. Ini gue udah lahir. Ini tuh mobil keluarga gue yang kedua. Ini beli waktu itu second juga. Nah pas beli mobil ini tuh bokap gue pakai buat jadiin penghasilan tambahan gitu kan. Jadi pasakan apa sih yang mobil ini? Oh, Daihatsu Taruna ini kan belakang itu ada ban. Nah bannya itu dipakai buat taruh iklan gitu kan, iklan extra jus, teh botol sostro gitu kan dulu. Nah dipakai ya, tapi sekitar 1,5 tahun gitu kan mobil ini dijual. Gue kurang tahu alasannya dijual kenapa. Nah diganti jadi Toyota Kijang Innova. Nah ini fotonya nih ya. Ini Toyota Kijang Innova ini gue udah ada kayaknya pas gue TKB gitu ya. Ini kayaknya pas TKB, tuh kalau TKB atau TKA nggak tahu. Ini mobil udah ada ya, baru beli. Nah ini mobil ketiga dari keluarga gue. Nah ini mobil baru ya, jadi baru beli dari showroom ya, ini benar-benar baru. Pokoknya kalau keluar dari keluarga gue ini, kalau mobil itu kalau mau mobil pribadi ya, bukan mobil ini, bukan mobil kerja, bukan mobil proyek lah ya. Kalau mobil pribadi itu kalian bisa lihat mobil barunya atau enggak dari warnanya ya. Pokoknya warnanya tuh mendekati silver gitu kan, nggak pernah putih, silver. Nah itu berarti mobil baru. Nah ini mobil keluarga ketiga. Nah ini adalah satu-satunya mobil yang bokap gue modif ya. Jadi modif kayak mobil off-road gitu kan, dikasang bumper besi, terus tuh head unit diganti, terus velg diganti, ban diganti. Ya gue nggak ada, sayangnya gue nggak ada fotonya ya. Dari foto ini nih yang tadi ini ya, kok kalian udah jelas ini ya, ada kayak pasang bumper gitu di belakang ya. Nah dipasang bumper ya, bumpernya ya nggak gede-gede amat gitu kan. Kalau gede-gede banget ini, wah ya itu kalau gede-gede banget ya
mungkin jelek juga, jadi pas kecil begini aja ya. Ini salah satu mobil yang modif tuh kayak mobil off-road. Nah, pas pakai Kijang Innova ini sering banget nih, nggak tahu kenapa mobil bokap gue tuh ditabrak-tabrak mulu sama orang, tetangga mungkin ya, sirik. Udah akhirnya dijual itu. Nah, akhirnya dijual gara-gara waktu itu kan ini banjir Jakarta itu ya, nggak tahu tahun berapa itu dalam banget. Nah, waktu pakai itu masuk tuh airnya, jadi memutuskan buat udahlah jual aja mobilnya. Ya masuk tapi nggak banyak banget gitu kan, jadi dijual. Nah, sekitar ya, jadi mobil itu dipakai sekitar 2 tahun, dijual, diganti Honda CR-V. Nah, ini harusnya ada nih fotonya ya, tapi gara-gara ini nih, HP ini ya udah rusak nih. Oh, digigit tikus nih sampai hancur begini, sama nih belakang udah hilang. Jadi gua nggak ada fotonya, nih harusnya ada. Nah, fotonya kayak begini nih di sini ya. Jadi papa gua beli ini karena ini tuh ya, gue bilang tadi, ini beli gara-gara Jakarta tuh sering banjir. Ini bokap gue tuh pengen beli SUV, cuma nggak mau terlalu gede-gede banget ya, akhirnya belinya gini, Honda CR-V. Nah, itu mana ya, ini tuh jadi tuh selama pas yang modif Kijang itu kan bawa modif, ternyata itu pas dijual harganya tuh bukannya makin tinggi, ternyata nurun banget gitu kan. Akhirnya bokap gue putuskan udahlah, bokap gue nggak mau modif lagi, papa gue tuh nggak mau modif mobil lagi. Jadi ya Honda CR-V ini masih standar aja, gak ada yang modif apa-apa ya. Spoiler aja nggak dipasang, jadi belakangnya itu polos, ada spoiler tapi ada lampu atasnya tuh, lampu apa ya, pokoknya ada lampunya lah ya. Ini mobilnya jenis begini. Nah, dipakai itu pas gue tuh kelas 3. Nah, kelas 3 ini nih, gue nggak tahu ya, ada nih cewek, nah perempuan cewek itu kayaknya dia ngerti mobil gitu kan, teman gue gitu. Nah, setiap kalau gue songong gitu sama dia, pasti baunya gini, alah mentah-mentah pakai CR-V gitu kan, songong banget itu ya. Mungkin wow, itu kayaknya dia tahu mobil itu, mungkin ya tahu mobil. Nah, CR-V ini sekitar 2 tahun itu udah dijual, diganti Toyota Avanza. Ini gua nggak ada fotonya ya, jenisnya beginilah foto Avanza-nya. Diganti Avanza gara-gara papa gue tuh penasaran, dia tuh ingin tahu rasa itu kayak gimana, kenapa bisa jadi mobil sejuta umat gitu kan. Dia coba, dia rasain. Nah, habis itu ya singkat cerita ya, sekitar 1 tahun mobil ini dijual nih gara-gara tetangga ya. Tetangga tuh ngatain ya, kenapa mobil mewah ganti jadi mobil murah, bangkrut ya. Oh, bokap gue disitu marah, bapak gue disitu marah. Udah dari Avanza ya, sekitar 1 tahun dari Avanza diganti jadi Mazda CX-5 yang sekarang nih fotonya nih ya. Nah, ini foto pertama kali dia menginjak di rumah gua, menginjak kakinya di rumah gua. Ini foto pertama kalinya ya. Jadi bokap gue ini beli CX-5 nih gara-gara tetangga ya. Gua nggak tahu kenapa sih ya beli Mazda, soalnya gua kurang tahu sih ya Mazda. Ini pas banget nih ya, gue tuh lagi suka Mazda ya. Jadi misalnya kalau waktu gue masih pakai Avanza nih, kalau yang dari kelas 5 sama 6 sekelas sama gue nih ya, temenan sama gue nih, kalian pasti tahu foto ini nih ya. Foto ini yang waktu di lab TIK sekolah, foto ini. Jadi itu kan gue copy tuh ke flash disk gue. Nah, gue lihat tuh itu mobil apa tuh sebenarnya. Nah, itu gue search gitu kan, wah gue liat bagus banget gitu kan. Terus gue liat ternyata ada RX-7. Nah, dari situlah gue suka gitu sama Mazda. Nah, pas banget nih bokap gue beli Mazda CX-5. Nah, gue ngeliat gitu kan, makin suka lagi gue. Sampai iklannya gue
simpan gitu, video iklan gue simpan, gue cari di YouTube. Gue simpan sampai foto crash testnya itu gue simpen tuh, yang Euro NCAP dapat bintang 5 itu sampai gue simpen gitu kan. Nah itu HP gue suka banget gitu kan. Nah papa gue ternyata juga suka sama CX-5 gitu kan. Ya pas dia pakai gitu ternyata rasa setirnya tuh enak, buat belok kanan kiri itu lincah banget gitu kan. Jadi dia suka banget. Jadi ini adalah salah satu mobil yang bokap gue tuh pakai paling lama. Itu udah sekitar, bokap gue kan beli di akhir tahun 2012, datang ke rumah gue itu 2013, berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sekitar ada 8 tahun lah ya. Bukan 8 tahun sih, 7 tahun berapa bulan gitu ya. Nah habis itu kita lupain dulu soal mobil keluarganya, kita lanjut lagi ke Panther. Jadi Panther ini kan udah dipakai nih. Nah sekitar udah berapa tahun ya, tahun berapa gitu dijual ya, lupa. Pokoknya pas gue kelas 10 semester 2 lah, gue lupa tuh kapan dijual. Kondisinya tuh udah bener-bener memprihatinkan ya, udah hancur gitu kan ya. Jadi kadang mesinnya nggak bisa nyala, kadang nyalain lampu nyalanya wiper. Habis itu pernah tuh HP remnya tuh nggak berfungsi. Untung rem tangan itu masih bisa fungsi. Jadi ya udah, kalau gue memutuskan untuk menjual Isuzu Panther-nya dan menggantinya jadi Mitsubishi L300. Nah di sini nih adek gue suka ya, jadi kan kalau gue nih suka Mazda kan, suka brand Mazda. Nah kalau adek gue ini dia suka brand Mitsubishi gitu kan. Dia suka sama Mitsubishi Evo 9 sama 10, sama Mitsubishi sama Mitsubishi Pajero Sport gitu kan. Dia suka banget sama itu. Dia suka banget nih. Nah ini foto L300 nya nih ya. Jadi waktu bokap gue beli mobil L300 ini, dia belinya tuh dapat L300 tuh yang edisi yang khusus ya, edisi yang khusus yang limited edition. Kayaknya nggak tahu deh ada berapa orang yang pakai, atau ada berapa unit di Indonesia ini, gue kurang tahu. Yang jelas bokap gue kebagian dia beli yang ini. Apa bedanya? Jadi ini tuh sasisnya tuh lebih panjang daripada L300 yang lain. Jadi mobil boxnya itu box atau baknya itu lebih besar daripada mobil L300 yang lain gitu kan. Nah gue sih kurang tahu sih, soalnya itu adik gue yang bilang katanya khusus. Habis itu ya buktinya juga waktu dijual kan gue liat itu kan harga L300 kan itu harusnya kan 130-an juta gitu kan. Nah bokap gue ini jual habis sampai 200. Mungkin karena itu emang iya itu khusus mungkin ya. Jadi pas gue pakai bokap gue kurang suka karena pertama itu gasnya itu berat. Habis itu yang kedua itu posisi persneling ya, posisi gigi persneling atau shifter gitu kan, terserah kalian ngomong apa. Posisi giginya itu di belakang setir, belakang setir sebelah kiri ya, di belakang inilah tuas wiper gitu kan. Jadi buat pindah gigi tuh bokap gue belum terbiasa gitu, agak susah. Nah jadi gara-gara itu bokap gue jadi malas pakai, papa gue malas pakai. Nah abis itu selain itu mesinnya tuh di bawah bangku, jadi kadang merasa panas gitu kan. Kalau mesinnya udah panas itu agak merasa panas gitu kan. Jadi bokap gue kurang suka. Akhirnya sekitar tahun 2019 mobil itu dijual sampai sekarang itu nggak ada mobil box. Jadi kalau suruh orang buat kirim barang gitu, dia bokap gue suruh orang. Nah kita lanjut lagi ke mobil pribadi. Nah dari CX-5 ini kan belum jual nih. Nah karena gue ulang tahun yang ke-17 tahun, bokap gue ngasih gue hadiah mobil kan. Dia tanya mobil apa gitu kan, dan itu gue berharap pingin punya mobil tuh yang gede-gede gitu kan. Nah kayak CX-5 gitu kan. Nah jadi pas gue ini pertama kali ya 2 hari sebelum gue bikin SIM ya, gue tuh bawa keluar CX-5 gue. Nah itu nabrak ya. Gara-gara itu gue nggak tahu, itu mungkin gue tuh gimana ya, gue tuh konsentrasi gue tuh lagi kurang. Gara-gara
gue tuh lagi emosi banget itu kan, parkir motor sembarangan itu kan, parkir mobil sembarangan. Gue jadi kesel banget itu, mungkin emosi jadi konsentrasi gue hilang. Kira gue nabrak nih. Ini fotonya nih, ini fotonya. Ini tuh rusak di bagian spion sama pintu sebagian sebelah kiri itu kegerak. Kan mau belok nih, ini ada tiang listrik, gue mau belok, ini gue belok terlalu mepet ke kiri, jadi gue belok kenalah tiang listrik. Ya gue kira bokap gue bakal marah gitu kan, ternyata dia nggak marah, cuma ya itu perbaikinya agak lumayan mahal ya. Jadi saat itu juga gue langsung pikir, udahlah gue nggak mau beli mobil yang gede-gede, mau beli mobil kecil aja gitu kan. Gue memutuskan pengen sih punya Jimny, Mitsubishi, kenapa Mitsubishi mulu ya. Gue memutuskan untuk minta Suzuki Ignis gitu yang baru ini nih, yang ini. Karena dulu tuh gue tuh sama kayak bokap gue hobi off-road kan, jadi dulu tuh gue pakai sepeda gue tuh, sepeda gunung gue tuh ya gini, itu gue off-road gitu kan ya. Sampai ada tuh waktu itu gue sampai nyebur di air tanah merah gitu kan. Ada teman gue ada fotonya, tapi nggak tahu ya teman gue masih ada fotonya atau enggak. Itu sampai nyebur gitu kan. Wah itu pokoknya sepeda tuh kotor banget. Nah itu sekarang tuh sepeda tuh udah ya kondisinya sama kayak Panther lah, memprihatinkan banget. Setiap kalau mau ganti gigi kayak yang lost gitu ya, itu aja. Habis itu ya itu pernah juga gue pakai sepeda itu jatuh itu. Wah itu gue sampai nggak bisa jalan itu kan. Itu waktu kelas 9 itu gue jatuh, itu sepeda sampai hancur, gue nggak bisa jalan itu kan, sampai nggak bisa jalan sampai berapa minggu gitu kan. Itu udah deket-deket mau ujian. Nah gue jatuh ya, akhirnya saat itu gue nggak boleh naik sepeda lagi. Nggak boleh naik sepeda ya, akhirnya itulah ya, gue suka off-road ya. Back to topic. Nah akhirnya karena itu ya kan ternyata Suzuki Jimny ini belum dijual. Ya udah gue memutuskan, udahlah gue pingin Ignis kan, ternyata bokap gue pilih Honda Brio gitu kan. Udahlah gue terima Brio, gue terima tuh Brio. Terus tiba-tiba bokap tanya, jadi gimana mau Ignis atau Brio gitu kan. Gue bilang udahlah Brio aja gitu kan, Brio udah bayar gitu kan, kalau ganti Ignis hangus tuh mati. Udah sampai sekarang nih Brio, dan gue modif ya seperti video yang di video ini gue modif ya, nah ya oke lah, begitu aja ya buat penjelasan Honda Brio ini. Kemungkinan ya gue kurang tahu ya, katanya bokap dengar dari adik gue, katanya bokap gue tuh pengen beli mobil pickup lagi, tapi nggak tahu mobil apa ya. Katanya sih pengen Panther, cuma kan Panther kan udah nggak diproduksi lagi sekarang kan ya, jadi gue nggak tahu mobil apa. Terus sama CX-5 itu katanya mau dijual, mau diganti nggak tahu belum ganti apa. Gue denger sih katanya pengen ganti Wing Almas atau nggak Honda CR-V. Gue sih denger itu sih ya. Itulah, oke, sampai sini aja video gue yang menjelaskan mobil apa aja yang pernah di keluarga gue ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan ya. Nah setelah ini nih ya, setelah ini nih ya, ada beberapa video project lagi sih. Contohnya bentar. Nah video ini ya, nih gue kasih spoiler. Nih video ini ya, nih nanti nih selesai corona bakal gue bikin ya. Nih nanti ya. Habis itu yang kedua nih ya, ini yang bentar lagi nih. Ini bentar lagi nih. Ini nih. Ya. Ini gue udah beli, tinggal pasang doang. Ya. Nah nih. Nah ya. Stiker.
Ini tinggal pasang doang ya, cuma belum tahu waktunya kapan. Jadi kalian tunggu aja gitu kan. Jadi kalian subscribe aja channel gua yang ini nih. Kalian klik tombol jempol ke atas kalau kalian suka, kalau kalian nggak suka klik tombol jempol ke bawah ya, itu gua nggak maksa. Tapi subscribe abis itu nyalain notifikasinya supaya kalian tahu supaya kalian tuh mendukung gua buat bikin terus video ya. Nah abis itu follow Instagram gua nih yang ini ya, Ricardo Arianto Liu ya, karena di situ gua selalu ngasih ini spoiler lah, ngasih bocoran lah buat nanti video apalagi yang akan keluar gitu kan. Kayak contohnya ini nanti pasti akan gue pasang di story gitu kan ya. Oke, sampai itu aja ya video gue hari ini ya. Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, thanks for watching, see you in the next video, bye bye.